Hari ini saya mau ajak kita untuk merenungkan firman Tuhan di bawah tema algoritma salib. Pusing ya orang-orang tua ya. Bahasa apa lagi itu Bapak ya, algoritma. Saya coba terangkan sederhana, algoritma salib. Setelah kita belajar 7 logika salib, hari ini saya mau bagikan 4 saja tentang algoritma salib. Mari kita lihat slide ini. Saudara, kalau saudara lihat, panaskan air, masukkan bubuk kopi ke dalam cangkir, tuang air panas, aduk dan tambahkan gula jika perlu. Coba beri judul. Apa kira-kira judulnya ini? Cara buat kopi. Ya. Kalau bahasa lebih keren, prosedur membuat kopi. Sistem yang harus berjalan ketika kita membuat kopi. Nah, itulah algoritma. Jadi nggak usah pusing dengan istilah algoritmanya. Karena algoritma itu sebenarnya sebuah step by step, langkah-langkah atau sebuah sistem bagaimana kita menyelesaikan sebuah persoalan. Itulah algoritma. Itu sebabnya saya kasih di next slide. Judul dari panaskan air, masukkan bubuk kopi ke dalam cangkir, tuang air panas, aduk dan tambahkan gula jika perlu, sesuai dengan selera masing-masing. Yang diabetes jangan kasih gula. Jadi itulah algoritma membuat kopi. Nah dari sini kita ngerti resep masakan pun itu juga algoritma. Jadi kalau kita di dapur hari-hari ya, ibu-ibu, emak-emak di dapur hari-hari itu sedang melakukan algoritma dapur. Ada langkah-langkah yang harus diikuti untuk menghasilkan makanan yang enak. Itulah algoritma. Nah algoritma secara definisi merujuk pada prosedur atau metode sistematis atau serangkaian langkah-langkah logis dan sistematis. Jadi metode sistematis itu maksudnya serangkaian langkah-langkah logis dan sistematis dalam menyelesaikan suatu masalah atau dalam menjalankan suatu tugas secara otomatis. Kalau ibu-ibu di dapur, oke, saya bangun pagi, yang pertama saya masak adalah nasi, karena rice cooker langsung set bisa ditinggalin. Setelah itu potong sayur, atau mungkin sambil rebus telur nunggu potong sayur. Itu algoritma namanya. Langkah-langkah yang kita buat supaya segala sesuatu berjalan secara otomatis. Atau untuk menyelesaikan suatu masalah. Nah, memang biasanya istilah algoritma itu berhubungan dengan masalah matematis dan komputasional atau masalah komputer. Jadi komputer dan matematika, ilmu dua ini bertemu maka muncullah istilah algoritma. Nah kemudian algoritma bisa berupa rumus matematika. Jadi kayak Pak Rahman nih guru math ya. Jadi sudah paham itu, sudah khatam soal rumus matematika. Jadi dia paham algoritma, bagaimana pembagian bekerja, bagaimana perkalian bekerja, bagaimana akar pangkat bekerja. Lalu ada kode pemrograman ya. Sekarang AI itu gampang. Saudara lihat gambar, lalu saudara foto pakai misalnya black box AI, lalu upload di situ langsung dibuat codingnya saudara. Gambar ini codingnya ini. Canggih banget sekarang saudara ya. Lalu ada prosedur logis dalam kehidupan sehari-hari, itulah algoritma. Nah saudara, dalam komputer algoritma digunakan untuk memproses data, membuat keputusan dan mengatur informasi. Jadi kalau ibu-ibu yang tidak sehari-hari dengan komputer, dengan internet, pokoknya bayangin aja cara masak di dapur, nah itu algoritma. Cara buat kopi itu algoritma. Cara buat minuman kalau tamu datang, nah, itu algoritma gitu saudaraku ya. Nah algoritma di media sosial itu ada juga. Jadi kalau kita nonton YouTube, buka Facebook, buka YouTube, buka Instagram, Facebook, itu ada algoritma di belakang layar itu saudara. Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, dan berbagai media sosial lainnya menggunakan algoritma untuk memilih konten mana yang akan muncul di beranda kita, di layar utama media sosial kita. Berdasarkan kebiasaan scrolling, likes, dan interaksi. Jadi misalnya kalau kita suatu kali lihat video masakan, lalu kita like, maka algoritma membaca kita sukanya yang masakan. Kalau kita bertahan selama 10 detik misalnya di video itu,
dia akan membaca kesukaan kita, berarti soal masakan bertahan selama 10 detik. Lalu ada video masakan berikutnya, saudara tahan, video-video short pendek itu atau mungkin video panjang juga, saudara tahan sampai misalnya 10, 20 detik, 30 detik, bahkan 1 menit, 2 menit, saudara ikuti sampai habis. Algoritma membaca ini orang sukanya masak-masak. Tapi kalau misalnya ibu-ibu tiba-tiba lihat tinju-tinju, langsung dia scroll. Nggak sampai 1 detik, langsung dilewatin gitu kan. Artinya ibu ini nggak suka tinju dia. Kalau bapak-bapak begitu lihat tinju, bola, basket, tahan dia di situ. Atau kalau bapak-bapak yang kebetulan lagi lihat ada resep masakan, tapi dia mau kasih tahu istrinya, dia tahan sedikit. Nanti algoritma baca, ini bapak ini suka masakan, tapi dalam beberapa detik saja, dan mungkin untuk dia sharekan kepada orang lain atau istrinya. Dia baca semua, saudara. Itu kerjaan AI yang membaca algoritma kita. Kebiasaan kita men-scrolling, likes, dan interaksi. Dan itulah menjadi salah satu kekhawatiran sebenarnya dari para pengamat AI. Karena AI itu bisa, atau artificial intelligence, kecerdasan buat itu bisa memprofiling kita dari apa yang kita tonton, seberapa detik kita bisa bertahan di dalam video itu, saudaraku. Itu semua membentuk algoritma kita. Sehingga kalau saudara sering nonton video masakan, yang akan muncul nanti masak-masakan terus itu. Gitu. Itu yang direkomendasikan ke media sosial kita. Kenapa itu bisa terjadi? Sederhananya karena ada algoritma. Di dunia digital, algoritma adalah sistem yang mengatur apa yang kita lihat di media sosial. Hasil pencarian di Google atau rekomendasi video di YouTube, TikTok, Instagram, Facebook, dan berbagai macam media sosial lainnya. Bahkan GPS di HP kita itu, saudara, bekerja dengan algoritma untuk menentukan rute terbaik ke tujuan kita. Jadi kalau misalnya kita dari Ruko ini mau ke Jakarta misalnya, dia akan pilihkan rute terbaik. Nah, waktu dia memilih rute terbaik itu melalui proses yang namanya algoritma untuk menentukan rute terbaik. Apakah dia harus lewat tol? Kalau tol macet-macet banget, apakah dia akan rekomendasikan lewat Daan Mogot? Atau dia rekomendasikan lewat BSD dan lain-lain. Macam-macam, saudara. Banyak caranya dia akan merekomendasikan, tergantung algoritmanya membaca rute terbaik yang mana. Jadi algoritma itu mengontrol banyak aspek dalam hidup kita, sadar atau tidak sadar, suka atau tidak suka. Terutama di era digital ini, saudaraku. Jadi setiap kali kita membuka Instagram misalnya, membuka Facebook atau membuka YouTube, atau membuka TikTok dan berbagai media sosial lainnya, algoritma itu bekerja di belakang layar, memprofiling, membaca kebiasaan, kesukaan kita, saudaraku. Ini kerjaan AI melalui algoritmanya. Apa yang kita lihat di beranda kita ditentukan oleh algoritma. Karena apa? Karena dia memprofiling kebiasaan-kebiasaan kita sebelumnya. Lalu dia akan merekomendasikan video-video yang berhubungan dengan kebiasaan-kebiasaan kita. Apa yang direkomendasikan untuk kita itu dipilih oleh algoritma. Bahkan opini kita akan bisa dipengaruhi oleh algoritma karena kita hanya melihat konten yang sesuai dengan kebiasaan kita, kesukaan kita, preferensi kita. Preferensi itu kecenderungan atau kesukaan kita itu yang mana, saudaraku. Jadi poin saya adalah begini, saudaraku. Algoritma digital itu bisa mengendalikan apa yang kita lihat, dan itu berarti dapat mengendalikan cara kita berpikir dan cara kita hidup. Apalagi di zaman short video, zaman video-video pendek, ya kan? Makanya banyak orang sekarang buat video-video pendek. Termasuk khotbah-khotbah, dibuat video-video pendeknya biar orang langsung dapat inti-intinya. Nah, algoritma itu mengarahkan kita untuk memframing, untuk membingkai, dan menilai sesuatu hanya berdasarkan potongan video itu. Nah, masalahnya saudaraku, waktu kita membingkai sesuatu berdasarkan video pendek, kita nggak mendapat informasi yang lengkap. Dan kalau kita suka dengan informasi berdasarkan video pendek itu, maka itu akan membentuk opini kita. Karena kita nggak memahami informasi secara keseluruhan. Saya nggak bilang video pendek itu nggak bagus. Tapi kalau untuk memperoleh informasi yang keseluruhan, kita harus mendengarkan utuh.
Karena ada banyak video-video pendek itu yang misalnya durasinya 1 jam. Lalu dipotong ada kata saya percaya. Lalu dia potong lagi Yesus bukan Tuhan. Padahal itu dia ngomongnya saya percaya Yesus adalah Tuhan. Dan berbeda dengan orang-orang yang percaya Yesus bukan Tuhan. Ada kalimat yang dipotong sehingga dipotong menjadi saya percaya Yesus bukan Tuhan misalnya. Lalu diviralkan pendeta ini ngomong saya percaya Yesus bukan Tuhan. No kan jadi masalah saudara. Diviralkan dan kita yang nonton terbentuk opininya dan kita kemudian menjudge pendeta itu pendeta sesat. Misalnya juga soal yang kemarin terkenal kan, yang kita tahu lah, Gubjak, Gubernur Jakarta yang dulu gitu ya. Sudah terkenal sekali, gara-gara dipotong saudaraku. Akhirnya terbentuk opini yang menggerakkan masyarakat. Ini semua di balik layar ada kerjaan algoritma. Berdasarkan kesukaan orang, apa yang orang sering tonton akan direkomendasikan saudara. Dan itulah salah satu dampak buruk dari teknologi. Dan ini menjadi masalah generasi saat ini saudaraku. Generasi saat ini, Gen Z ke bawah terutama, yang hampir tidak pernah mengalami dunia analog, radio pakai puter, kompor pakai minyak gas, minyak tanah. Yang pokoknya dia hidupnya begitu lahir udah pegang HP, ibaratnya kayak gitu ya, agak lebaynya gitu ya. Semuanya digital. Jadi dia hidup di dunia itu, maka ketika dia lihat ada orang kayaknya hidupnya senang mulu di Instagram, uploadannya senang mulu, dia pikir berarti hidupnya bahagia. Selalu traveling ini orang statusnya ininya. Akhirnya dia timbul rasa iri, kok orang itu bahagia banget beda dengan saya ya. Mau traveling aja susah banget gitu. Dia terbentuk opininya, oh yang bahagia, yang ideal hidupnya itu seperti itu. Yang traveling, yang mungkin hari-harinya kayaknya nggak ada nangis-nangisnya, bahagia terus, pergi nge-gym. Dia nggak tahu di balik layar mungkin ada orang itu berjuang, bekerja keras, cuma tidak divideokan. Yang divideokan hanya yang bagus-bagusnya aja. Akhirnya dia memprofiling orang itu hidupnya selalu senang. Padahal dia nggak tahu orang itu hidupnya juga susah-susah di balik layar. Nah sehingga timbullah penilaian atau framing atau pembingkaian opini yang tidak menyeluruh. Dan itu masalah generasi saat ini. Sehingga generasi muda saat ini susah dengerin khotbah panjang. Kebiasaan dengar video pendek, plek. Oh ini pendetanya hebat, video pendek, set. Begitu dengar khotbah panjangnya, males dia saudara. Karena cuma dipotong yang statement-statement keren-kerennya aja gitu. Tapi begitu dapat pelajaran utuh dia nggak mau. Nah ini salah satu dampak buruk dari video-video pendek itu saudaraku ya. Itu sebabnya saya ingin memberitakan suatu sistem kehidupan dan penilaian Kristen yang berbeda, yang berdasarkan firman Tuhan. Yang kemudian saya sebut sebagai algoritma salib. Tentu ada banyak sebenarnya yang saya bisa bagikan tentang algoritma salib. Tapi pendahuluan tadi itu setidaknya mengantar kita apa itu algoritma. Sebuah sistem yang bekerja di balik layar untuk membentuk opini kita sehingga kita berpikir itulah yang ideal, itulah yang bagus. Berdasarkan bahkan preferensi kita sendiri. Itu sebabnya penting untuk kita pelajari tentang algoritma salib ini. Saya bagikan 4 saja. Yang pertama, algoritma identitas dan validasi. Generasi ini bergumul dengan siapakah saya, apakah saya berharga. Algoritma salib menegaskan bahwa identitas kita tidak ditentukan oleh pencapaian. Tidak ditentukan oleh status sosial, bahkan bagaimana orang melihat kita. Bahkan bukan dari latar belakang keluarga kita. Tapi identitas kita ditentukan oleh kasih Kristus di kayu salib. Ini algoritma identitas dan validasi. Kalau kita lihat kisah Tuhan Yesus seputar penyalibannya, dalam Matius 27 ayat 11 sampai 14. Saat Pilatus bertanya, engkaukah raja orang Yahudi? Ini pertanyaan soal identitas dan validasi, saudaraku. Kalau Tuhan Yesus mau jawab dengan bahasa zaman sekarang, lu udah lihat sendiri gua nyembuhin orang, gitu. Lu udah lihat sendiri, udah dengar sendiri gua bangkitkan orang mati. Lu udah dengar sendiri, banyak pengikut gua beri makan 5.000 orang dengan 5 roti 2 ikan. Masih gak percaya lu?
Tapi Tuhan Yesus nggak ngomong gitu. Dia nggak butuh identitas dan validasi dari dunia. Dia tahu identitas dan validasinya itu berasal dari Bapa di sorga. Ketika waktu dia dibaptis oleh Yohanes, datanglah validasi dari Bapa di sorga. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Jadi waktu Pilatus tanya dalam peristiwa seputar salib itu, engkaukah raja orang Yahudi? Tuhan Yesus nggak bela diri, saudaraku. Dia nggak bilang, aku nggak salah, kenapa aku bisa ditangkap seperti penjahat ini. Dia nggak ngomong gitu. Dia tahu identitasnya nggak perlu pembuktian dari manusia. Dalam Matius 27 ayat 39 sampai 44 juga saat Tuhan Yesus tergantung di kayu salib. Lalu orang-orang berkata begini, jika engkau anak Allah, turunlah dari salib. Dia tantang saudara. Katanya kamu pandai melakukan mujizat. Katanya kamu hebat. Sekarang jika engkau anak Allah, turunlah dari salib itu. Buktikan kuasamu. Tapi Tuhan Yesus tidak cari validasi dari mereka. Kalau Tuhan Yesus itu seperti orang-orang zaman ini, mungkin seperti kita yang masih penuh kedagingan ini, saudara. Atau dia digantung di kayu salib. Jika engkau anak Allah, turunlah dari salib. Bapak, izin bentar ya. Gue tabok dulu ini orang di bawah, baru saya naik lagi nih. Nggak kayak gitu saudara, dia nggak cari validasi dari manusia. Nggak perlu pembuktian dari manusia untuk membuktikan siapa kita, identitas kita dan validasi kita. Selama kita bersandar pada anugerah Bapa. Jadi algoritma dunia bilang, makin banyak pengakuan, makin berharga hidupmu. Jadi kalau orang akui kamu sebagai seorang yang hebat, maka itulah identitas dan validasimu dari dunia. Sementara algoritma salib bilang, kamu nggak perlu validasi dunia karena Tuhan sudah mengakui kamu. Kalau kamu percaya, kamu adalah anak-anak Bapa di sorga. Nah saudaraku, nggak sedikit orang, baik muda maupun tua, yang kehilangan identitasnya karena mendefinisikan diri berdasarkan standar dunia. Mereka mencari pembuktian dari manusia, saudaraku. Jadi heran juga ya kalau ada orang-orang tua yang sampai kemudian mendefinisikan dirinya berdasarkan standar dunia supaya diakui saja. Karena dia belum selesai dengan dirinya. Itu sebabnya kita harus mengerti algoritma ini, saudaraku. Bahwa kita bukan pekerjaan kita. Nah, memang budaya kita, saudaraku ya, mengukur sukses itu dari, oh kalau kamu sudah kerjaannya bagus, gajinya 2 digit, kalau 1 digit itu belum berhasil gitu ya. Budaya kita juga ngukur bahwa kita sukses itu kalau kita punya harta yang banyak dan kesuksesan duniawi lainnya. Sementara kita harus mengerti bahwa algoritma salib bekerja dengan cara menyampaikan kita adalah ciptaan baru di dalam Kristus. Kita adalah apa yang Kristus telah lakukan untuk kita di kayu salib. Nah kalau kita susah memahami ini, itu artinya memang algoritma kita adalah algoritma yang sudah dibentuk oleh dunia. Makanya perlu Injil untuk mengubah algoritma dunia menjadi algoritma salib ini. Untuk kita ngerti identitas kita dan validasi kita bukan pada kerjaan yang bagus, bukan pada harta yang banyak, bukan pada kesuksesan duniawi lainnya, tapi identitas dan validasi kita ada pada Kristus yang sudah mati untuk kita di kayu salib. Pada apa yang Kristus telah lakukan untuk kita di kayu salib. Saudaraku, dunia mengukur kita dari pencapaian. Salib mengukur kita dari Kristus yang hidup di dalam kita. Makanya Rasul Paulus ngomong begini, Galatia 2 ayat 20. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Karena itu bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Ini identitas dan validasi di dalam algoritma salib, saudaraku. Coba saudara perhatikan dalam kisah Rasul Paulus itu. Dia ngomong, menurut hukum Yahudi, aku tidak bercela. Aku sempurna kalau diukur menurut hukum Yahudi. Aku mengikuti aturan-aturan Yahudi. Tapi apa yang dahulu kuanggap sebagai keuntungan, sekarang kuanggap sampah karena mengikut Kristus. Artinya semua pencapaian duniawiku hanyalah sampah kalau saya melihat algoritma salib. Bagaimana Kristus menebus hidupku dan dia hidup di dalam diriku.
Ini algoritma salib, saudaraku. Saya nggak bilang bahwa algoritma salib mengajarkan kita tidak untuk sukses secara duniawi, enggak. Kita anak-anak terang harus jadi terang, harus bisa memancarkan kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan melalui kesuksesan kita. Tetapi tidak berarti kesuksesan kita itu menjadi ukuran identitas dan validasi kita. Itu menjadi sebuah tugas untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Kesuksesan kita bisa menjadi kesaksian bagi banyak orang, tapi bukan menjadi identitas dan validasi kita. Dunia mengukur kita dengan personal branding, saudaraku. Tuhan mengukur kita dengan kasih dan pengorbanannya. Di zaman media sosial sekarang, kalau saudara mau promosikan sesuatu harus ada personal branding. Gitu. Nah, satu kali pernah ada orang WA ke saya, dia berusaha cari nomor HP saya gara-gara nonton YouTube. Dia bilang, aduh Bapak sayang banget, khotbah-khotbah Bapak, ya pengajaran-pengajaran Bapak itu daging semua, bagus semua. Tapi sayang viewernya sedikit. Mungkin Bapak kurang personal branding, dia bilang. Bagus juga sih saya bilang kritiknya. Dia orang gereja di Jakarta, saudaraku ya. Dengar pelajaran-pelajaran Remai Bible Teaching, dengar khotbah-khotbah. Dia bilang, waduh bagus banget Pak, gitu ya. Kita nggak dapat di gereja kita seperti ini. Cuma sayang viewernya Bapak sedikit. Kayaknya Bapak kurang personal branding katanya. Jadi kurang bagus personal brandingnya, saudaraku. Ya itu kritik yang bagus, saudaraku. Tapi berkaitan dengan identitas dan validasi, Tuhan itu mengukur kita dengan kasih dan pengorbanannya. Bukan dengan bagaimana kita terkenal di hadapan dunia. Algoritma dunia bilang identitas kita ada di personal branding. Tapi algoritma salib bilang identitas kita ada di dalam kasih karunia Tuhan. Makanya saya selalu ingatkan orang-orang kalau nonton media sosial, jangan lihat hidupnya di frame yang begitu singkat itu. Coba kamu hidup bergaul dengan dia setiap hari. Supaya kamu rasain gimana sungguh-sungguh hidupnya. Jadi identitas kita itu harus kita tempatkan di dalam kasih karunia Tuhan. Di dalam salib Kristus. Kemudian algoritma dunia bilang nilai hidupmu ada pada tampilan aesthetic feeds. Aesthetic feeds itu misalnya kalau saudara lihat Instagram seseorang itu kayaknya filternya semua sama, bagus filter-filter fotonya. Lalu warnanya sama, jadi estetik banget gitu, bagus banget tampilan media sosialnya. Postingan-postingannya itu konsisten, terencana dan harmonis, enak dilihatnya gitu. Nah itu aesthetic feed. Jadi waktu kita lihat orang tampilan Instagram, tampilan media sosialnya bagus, kita pikir inilah kehidupan yang bahagia itu. Inilah kesuksesan itu. Nah itu algoritma dunia. Nah masalahnya generasi muda sekarang tuh terbentuk yang baik, yang bagus tuh yang seperti ini. Akhirnya dia mencari identitas dan validasinya kalau saya meniru orang ini. Hanya berdasarkan media sosialnya, bukan berdasarkan kehidupan realnya, saudaraku. Nah itu masalah dari media sosial. Jadi nilai hidupmu ada pada tampilan estetik, itu algoritma dunia. Ada pada outfitmu, kalau pakaianmu itu yang mahal-mahal, bajunya 700 ribuan ke atas. Kalau bajunya 35 ribu di pasar malam itu miskin loh gitu. Kalau jam tanganmu itu yang miliaran, yang ratusan juta. Kalau yang 35 ribu di pasar malam, parah loh gitu. Jadi outfitnya saudaraku. Kalau saya nggak pakai outfit yang mahal, saya nggak berharga. Nah itu algoritma dunia. Lalu status sosialmu, jumlah like di media sosialmu, followermu, subscribermu, viewermu. Itu menjadi identitas dan validasi kita. Kalau misalnya like kita sedikit, follower kita sedikit, subscriber kita sedikit, saya kayaknya nggak berharga. Orang-orang kayaknya nggak pandang saya nggak bernilai. Itu algoritma dunia. Tapi algoritma salib bilang nilai hidupmu ada pada Tuhan yang fokus bikin hidupmu berarti. Amin saudaraku. Terutama anak-anak muda. Masalahnya gini saudaraku ya. Banyak anak-anak muda, terutama cewek-cewek misalnya ya. Tapi di sini nggak ada. Cewek-cewek di sini bagus-bagus semua. Di luar sana banyak. Atau mungkin nggak ada yang ngaku gitu. Tapi nggak ada ya. Demi followernya banyak. Karena kalau dia konten biasa yang pakai baju sopan biasa, nggak ada yang nonton, followernya sedikit. Begitu dia mulai buka sedikit, seksi dikit, angkat dikit, mulai banyak yang nontonin dia, mulai banyak followernya. Dia jual dirinya secara halus di media sosial itu supaya banyak pengikutnya, banyak penontonnya.
Nah itu algoritma dunia. Dia pikir identitasnya dan validasi penerimaan dari orang-orang itu, kalau orang nonton saya banyak, kalau orang like saya banyak, kalau orang komen saya banyak. Dia mengukur identitas dan validasi hidupnya dari banyaknya like, follower, dan viewernya dia. Atau subscribernya dia. Ini masalah banyak generasi sekarang di media sosial. Itu algoritma dunia. Makanya penting mengajarkan algoritma salib kepada anak-anak kita, kepada generasi kita saat ini, bahwa nilai hidupmu itu ada pada Tuhan yang fokus bikin hidup kita berarti. Algoritma dunia bilang yang penting terkenal dan viral. FYP kalau dalam dunia perkontenan gitu ya. For your page. FYP. For your page itu artinya muncul terus, direkomendasikan terus di setiap medsos berdasarkan minat dan aktivitas pengguna. Misalnya saudara sering nonton video khotbah. Jadi nanti algoritma membaca ini orang suka yang khotbah-khotbah. Ditampilkanlah khotbah pendeta ini, pendeta A, pendeta B gitu ya. Mungkin berdasarkan hashtag, berdasarkan apa ditampilkan terus. Kalau saudara nonton video masak-masak, nanti ditampilkan terus masak-masak gitu. Entah dari koki ini, dari ibu itu, dari bapak A, bapak B, ibu A, ibu B gitu ya. Konten-konten kreator semuanya direkomendasikan ke ini saudara. Nah, yang direkomendasikan kepada saudara itulah yang disebut FYP, for your page itu. Dia muncul terus di rekomendasi medsos kita. Nah, itu algoritma dunia. Bilang yang penting terkenal, viral, dan video kita jadi FYP gitu. Di media sosialnya banyak orang. Dan itu membentuk kalau saya nggak FYP, identitas dan validasi saya kurang. Nah ini yang bahayanya saudara. Saya nggak bilang konten kreator nggak bagus. Kita bisa jadi konten kreator. Ya, ada banyak teman-teman STT kok jadi konten kreator, saya heran. Kok mereka nggak jadi pemberita Injil, malah jadi emak-emak, ibu-ibu, bapak-bapak yang jadi konten kreator gitu saudara. Ya nggak masalah lah, mereka cari hidup masing-masing bukan? Tapi saudara, maksud saya adalah identitas dan validasi kita itu bukan pada FYP-nya kita. Bukan pada viralnya video kita. Tapi pada algoritma salib yang bilang yang penting itu mengenal Allah. Dan lebih lagi yang penting kita dikenal oleh Allah. Apa gunanya kita dikenal oleh banyak orang, tapi kalau kita tidak dikenal oleh Allah. Galatia 4 ayat 9, saudara bisa jangkau, kita baca. 1, 2, 3. Tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik sesudah kamu dikenal oleh Allah. Jadi penting untuk kita dikenal oleh Allah. Artinya hidup kita itu dinikmati, diginosko, dinikmati oleh Allah. Apa gunanya hidup kita atau video kita ditontonin viral oleh banyak orang, tapi hidup kita sendiri tidak dinikmati oleh Tuhan, saudaraku. Nah menarik dalam Lukas 10 ayat 17-20, satu kali dalam kisah ke-70 murid, mereka diutus Tuhan untuk melakukan mujizat, melakukan penginjilan, dan akhirnya mereka kembali. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, murid-muridnya ini ngomong sama Tuhan Yesus, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi namamu. Ketika kami ketemu orang kerasukan dalam nama Yesus, setan keluar, setannya keluar. Senang mereka cerita sama Tuhan Yesus langsung, saudaraku. Kami usir setan demi namamu. Lalu kata Yesus kepada mereka, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu. Tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Saudara lihat algoritma yang Tuhan Yesus sedang ajarkan kepada murid-muridnya. Bukan pencapaian. Dalam hal ini bukan karena roh jahat takluk kepadamu karena namaku. Tapi apa yang dilakukan Tuhan padamu, itu yang harus menjadi identitas dan validasimu. Yaitu mendaftarkan namamu di sorga. Itu FYP yang kekal. Ini algoritma salib yang sedang diajarkan Tuhan Yesus. Bahwa namamu terdaftar di sorga, kamu dikenal oleh Allah, itu yang lebih penting. Daripada pencapaianmu di mana roh-roh jahat takluk kepadamu dalam namaku. Ini algoritma salib, saudaraku ya. Nah, beda kan dengan algoritma dunia? Kecenderungan kita adalah kalau kita berhasil, punya kerja yang bagus, gaji 2 digit, penghasilan 2 digit, lalu punya segala harta benda yang bisa kita beli, tabungan yang banyak, asuransi yang udah aman, lalu punya investasi saham di sana sini yang lagi anjlok itu.
Ya, IHSG lagi anjlok ini saudaraku. Ya, untung kita nggak punya saham. Tapi kalau saudara punya saham, katanya bagus beli sekarang gitu. Kalau mau beli saham bagus di saat-saat teruntuk gini. Oke, kita nggak usah ngomongin itu. Tapi maksudnya adalah identitas kita bukan pada pencapaian-pencapaian itu, tapi pada apa yang Tuhan lakukan untuk kita, yaitu namamu terdaftar di sorga. Itu sebabnya algoritma dunia itu tidak boleh kita ikuti saudaraku. Karena misalnya algoritma dunia itu bilang validasimu datang dari manusia. Sementara algoritma salib bilang validasimu datang dari Tuhan. Nah saudaraku, anak-anak zaman sekarang itu juga bergumul misalnya dengan gini. Aku ini anak kandung atau enggak ya? Gitu. Lalu bergumul, aku ini anak haram atau enggak ya? Bergumul, kalau aku enggak ngerokok, kalau aku enggak bertato, ini jantan atau enggak ya? Ini pergumulan, dia mencari identitas dan validasinya dari apa yang manusia lakukan kepada dia. Itu sebabnya firman Tuhan tegaskan dalam algoritma salib bahwa identitas dan validasimu datang bukan dari manusia. Bahkan datang bukan dari orang tuamu yang melahirkan dan mengandung engkau. Validasi dan identitasmu itu datang dari Tuhan yang meng-create engkau di dalam kandungan ibumu. Jadi penting untuk ingatkan algoritma salib ini tentang identitas dan validasi yang datang dari Tuhan ini kepada generasi kita, saudaraku. Karena di zaman media sosial ini kita cenderung untuk mencari identitas dan validasi dari manusia melalui media sosial kita. Jadi kalau ada anak-anak yang bergumul, aku anak kandung atau enggak, anak haram atau enggak perlu lagi. Karena validasi dan identitas kita itu datangnya dari Tuhan. Itu sebabnya Yeremia 1 ayat 5 ngomong gini. Kita baca semua, 1, 2, 3. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, kata Tuhan, aku telah mengenal engkau. Ini untuk Yeremia tetapi untuk kita semua juga, saudaraku. Sebelum Tuhan membentuk kita dalam rahim ibu kita, aku telah mengenal engkau. Kalau kita ngerti identitas dan validasi kita ada pada Tuhan bukan pada manusia, kita nggak ributkan lagi. Apakah kita anak haram, apakah kita anak kandung atau enggak, kita nggak ributkan lagi. Sebab identitas dan validasi kita itu ada pada Tuhan yang mengenal kita bahkan sebelum kita dibentuk dalam rahim ibu kita. Ini yang saya sebut sebagai algoritma salib. Mazmur 139 ayat 13-14. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ini identitas dan validasi yang bukan berasal dari manusia, tapi berasal dari Tuhan. Jadi apapun kondisi kita saat ini saudaraku, mari bentuk algoritma salib di dalam pikiran dan hati kita. Bahwa Tuhanlah yang membentuk dan Tuhanlah yang menenun kita. Dan Tuhanlah yang menciptakan kita. Sehingga identitas dan validasiku bukan berasal dari dunia, bukan berasal dari manusia, tapi pada Tuhan yang mengenal aku dan menciptakan aku. Ini algoritma salib. Dan Yohanes 1 ayat 12, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Jadi orang percaya itu anak-anak Allah, algoritma salib. 1 Petrus 2 ayat 9, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Saudara cari identitas dan validasi yang lebih hebat apa lagi saudara? Kalau Tuhan pencipta alam semesta, pencipta langit bumi, penebus kita ngomong, kamu bangsa yang terpilih, kamu imamat yang rajani, bangsa yang kudus, kamu umat kepunyaanku sendiri. Kenapa kita harus sibuk mencari identitas dan validasi dari dunia lagi? Roma 8 ayat 16-17. Baca semua. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Yaitu ahli waris Allah. Dan yang berhak menerima janjinya bersama-sama dengan Kristus. Kita ahli waris saudara kerajaan sorga. Itu identitas dan validasi yang melebihi identitas dan validasi apapun yang bisa diberikan oleh dunia. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah
ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi penting untuk mengingatkan diri kita, baik kita yang sudah dewasa maupun kita yang masih muda, untuk mengingatkan diri kita dan anak-anak kita tentang algoritma identitas dan validasi dalam salib Kristus ini, saudaraku. Jadi itu algoritma salib yang pertama. Saya agak cukup panjang di situ karena memang itu yang paling panjang. 2, 3, 4-nya pendek-pendek saja. Kita lihat algoritma salib yang kedua. Yang pertama algoritma identitas dan validasi, yang kedua algoritma pengampunan. Apa yang harus saya lakukan kalau saya disakiti? Algoritma dunia bilang begini langkah-langkahnya. Lu blok dia, ya, nggak usah ngomong lagi sama dia, rencanakan balas dendam, dan lain-lain. Itu algoritma dunia, saudara. Tapi kalau algoritma salib bilang, kita harus mengampuni. Dunia ini atau algoritma dunia ini mengajarkan cancel culture. Kalau dia sudah kecewain kita, dia sudah sakitin hati kita, cancel dia dari hidup kita. Tapi algoritma salib mengajarkan grace culture. Bukan cancel culture, saudaraku. Tapi kultur atau budaya anugerah. Bukan budaya mengcancel. Algoritma dunia bilang kalau sakit hati, blokir dia. Kalau dihianati, balas dendam, gitu kan. Itu algoritma dunia, saudaraku. Jadi kalau kita punya kecenderungan disakiti, balas. Lalu kalau dihianati, balas gitu ya, blok. Pokoknya jelekin dia di belakang. Itu algoritma dunia. Itu resep dunia, langkah-langkah buat kopi dunia di dalam pikiran kita. Kopi balas dendam. Ya. Sayur lode sakit hati. Sayur lode blok. Gitu ya. Nah, itu algoritma dunia, itu langkah-langkahnya. Kalau disakiti, pokoknya balas. Gitu ya. Bombein, diamin dia. Gak usah ngomong sama dia. Lalu dari belakang kamu jelekin dia, kau putari sekeliling dia, lalu serang dia, itu makan dia, habisi dia. Itu algoritma dunia, saudaraku. Tapi algoritma salib bilang, ampunilah meskipun dia tidak layak. Ini sistem yang harus diinput, algoritma ini. Dan memang susah. Kita harus membiasakan diri supaya algoritma pengampunan itu kita biasakan di dalam pikiran kita. Bayangkan ini media sosial. Dia muncul algoritma balas dendam. Set. Kita lewati. Set. Begitu algoritma pengampunan muncul, kita tahan gitu ya. Tahan supaya nanti dia direkomendasikan terus. Bisa paham, saudaraku? Jadi ampunilah meskipun mereka nggak layak. Seperti Kristus mengampuni kamu. Makanya dalam Lukas 23 ayat 24, saat dipaku di kayu salib, Tuhan Yesus tidak membalas dengan kebencian. Dia bahkan mengampuni semua orang yang telah menyalibkan dia. Dan berkata, Bapa, ampunilah mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Meskipun orang-orang ini gak layak untuk diampuni, tapi kita harus mengampuni. Itulah algoritma salib. Dan itu harus dibiasakan terus di media sosial hati dan pikiran kita ini, saudara. Ampuni. Tahan supaya dia direkomendasikan terus nanti gitu ya. Kalau balas dendam muncul, balas dendam, cepet biar dia tidak rekomendasikan lagi oleh algoritma dalam diri kita ini. Sehingga algoritma yang bekerja di pikiran dan hati kita ini adalah algoritma salib, bukan algoritma dunia. Saudara dapat pencerahan sedikit di sini soal algoritma, amin. Kolose 3 ayat 13. Baca lagi 1, 2, 3. Sabarlah seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain. Algoritma dunia ngajarin kita buat blok dan cancel orang. Tapi algoritma salib ngajarin kita buat mengasihi mereka. Algoritma dunia mengajarkan cancel culture, tetapi algoritma salib mengajarkan grace culture. Mengampuni itu sulit, tapi biasakan supaya algoritmanya itu selalu muncul di dalam hati dan pikiran kita. Yang ketiga, algoritma kekuatan dan sukses. Bagaimana caranya jadi kuat? Si Uca itu, kalau dia sudah lihat saya angkat dumbbell tuh, kuat om, si Uca bilang. Lucu juga si Uca itu ya. Bagaimana cara jadi kuat? Apa arti sukses yang sebenarnya? Nah, saudaraku, dunia mengejar posisi,
tetapi salib mengejar pelayanan. Bagaimana kita disebut kuat dan sukses? Ini kata algoritma salib. Bahwa kuat dan sukses adalah soal mengabdi dan melayani. Algoritma dunia bilang kuat dan sukses adalah waktu kamu mendominasi. Waktu kamu menang dan jadi nomor satu. Itulah algoritma dunia. Tapi algoritma salib bilang kamu kuat dan sukses kalau kamu mengabdi dan melayani. Itu sebabnya Tuhan Yesus mengajarkan dalam Markus 10 ayat 43, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Baru-baru ini, saya nggak promosi ya, tapi baru-baru ini tayang film The Last Supper, saudara, di bioskop. Kami baru nonton kemarin dengan istri, dengan Aweng, dengan Indah juga ya, kami ajak dia. Jadi anak-anak muda lain nanti nonton kalau sempat. Saya nggak promosiin, cuma maksudnya di situ ada scan, ada bagian di mana diperlihatkan Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Seorang raja yang kerajaannya bukan dari dunia ini, tapi dia membasuh kaki murid-muridnya. Seorang master, seorang guru yang harusnya kakinya yang dibasuh oleh murid-muridnya, tapi malah dia yang membasuh kaki murid-muridnya. Dia mengajarkan algoritma salib. Siapa yang mau jadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Algoritma dunia bilang yang besar itu yang dilayani. Tapi algoritma salib bilang yang besar itu yang melayani. Algoritma dunia bilang kesuksesan dicapai dengan naik ke atas. Tapi algoritma salib bilang kesuksesan sejati adalah dengan turun untuk melayani. Markus 10 ayat 43 juga mengatakan siapa yang menjadi besar hendaklah menjadi pelayanmu. Algoritma dunia bilang kuat dan sukses adalah kalau kalian hidup mewah, flexing, kalian hidup berlimpah ruah dengan harta dunia. Tapi algoritma salib bilang kuat dan suksesmu adalah ketaatan pada kehendak Bapa sampai akhir. Itulah yang disebut kuat dan sukses. Yohanes 19 ayat 30, sesudah Yesus minum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai, it's finished. Lalu dia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Inilah yang disebut sebagai kuat dan sukses. Taat pada kehendak Bapa sampai akhir. Filipi 2 ayat 8-9 menunjukkan bahwa Tuhan Yesus tidak memakai kekuatan dunia untuk menang, saudaraku. Makanya waktu dia ditantang, kalau engkau anak Allah turun dari salib. Dia tidak mencari identitas dan validasinya dari dunia. Dia tidak mengukur kuat dan suksesnya dia dari pengakuan dunia. Tapi pada apakah dia taat melakukan kehendak Bapa sampai akhir. Makanya di Taman Getsemani dia bergumul, Bapa kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Tapi bukan kehendakku, melainkan kehendakmu yang jadi. Pergumulan manusiawi untuk menjalankan algoritma salib muncul juga di dalam diri Tuhan Yesus saat di Taman Getsemani. Tapi dia memilih untuk menjalankan algoritma salib itu. Bahwa kuat dan sukses adalah saat melakukan kehendak Bapa sampai akhir. Dia memilih jalan salib. Apa yang nampak lemah di kayu salib justru menjadi jalan kemenangan untuk kita semua. Algoritma salib mengajarkan bahwa kekuatan sejati ada dalam kerendahan hati dan ketergantungan pada kehendak Bapa. 2 Korintus 12 ayat 9 firman Tuhan katakan, cukuplah kasih karunia-Ku bagimu, sebab dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Yang keempat, yang terakhir, algoritma salib adalah algoritma kebebasan. Algoritma dunia bilang kebebasan adalah waktu kita melakukan apapun yang kita mau. Papa mama ini nggak buat saya bebas. Kalau Aweng bilang, Om pendeta ini nggak kasih saya bebas main HP, main game. Itu algoritma dunia itu Aweng. Kena lagi dia saudara. Aweng. Tapi algoritma salib bilang kebebasan adalah menepus waktu hidup kita di dalam kebenaran. Jadi bebas dalam algoritma salib itu adalah waktu kamu bebas menggunakan waktumu untuk menebus waktu di dalam kebenaran. Bukan berbebas melakukan apapun yang kita mau.
Itu algoritma dunia yang akan mendatangkan kebinasaan. Algoritma dunia bilang bebas itu nggak ada batasnya. Ya namanya aja bebas, unlimited, nggak ada batas. Tapi algoritma salib bilang bebas itu hidup sesuai dengan desain yang Tuhan buat untuk kita. Dunia mengajarkan kita untuk hidup sebebas mungkin. Free sex, bebas mabuk-mabukan, bebas berpesta pora gitu ya. Itu algoritma dunia, itu yang disebut bebas. LGBT harus dilegalkan, itu algoritma dunia. Demi menegakkan hak asasi manusia. Manusia itu cuma dua, laki dan perempuan. Jadi kalau itu bukan hak asasi manusia itu. Jadi gitu saudaraku, dunia mengajarkan kita untuk hidup sebebas mungkin. Tapi akhirnya banyak orang tetap merasa kosong. Coba saudara lihat orang-orang yang terkenal, ada yang mati bunuh diri. Orang yang sudah punya segalanya, tapi juga tetap merasa kosong di dalam hidupnya. Apakah itu arti sebebas mungkin? Itu sebabnya kebebasan sejati dalam algoritma salib yang diajarkan adalah ketika kita hidup di dalam kebenaran Tuhan. Yohanes 8 ayat 36 firman Tuhan katakan gini, kita baca sama-sama. Ini bagus sekali ayatnya, 1, 2, 3. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Freedom yang sesungguh-sungguhnya freedom adalah waktu anak itu, waktu Tuhan Yesus memerdekakan kita. Kita benar-benar merdeka. Jadi algoritma dunia ngajarin kita buat hidup sebebas-bebasnya dengan kemauan melaksanakan keinginan daging kita. Tapi algoritma salib ngajarin kita buat hidup bebas di dalam kebenaran. Menarik di Yohanes 19 ayat 30 saudaraku, Tuhan Yesus katakan di kayu salib begini, it's finished, sudah selesai. Dan saya mau tarik aplikasi penting yang jarang diambil dari teks ini. Waktu Tuhan Yesus katakan sudah selesai, itu karena dia sudah menjalankan algoritma salib, bahwa dia hidup setia melakukan kehendak Bapa sampai akhir. Hidup sebebas-bebasnya di dalam kebenaran. Sehingga dia bisa mengatakan it's finished. Sudah selesai. Dan saya mau kasih tahu bahwa kita hanya bisa mengatakan sudah selesai kalau kita hidup bebas di dalam kebenaran. Kalau kita belum hidup bebas di dalam kebenaran, kalau kita masih bebas melakukan keinginan daging kita, itu belum bisa kita bilang sudah selesai. Tapi kalau kita hidup bebas di dalam kebenaran, kalau kita hidup sesuai dengan desain Tuhan buat hidup kita, maka kita bisa mengatakan seperti Tuhan, it's finished, sudah selesai. Artinya aku sudah selesai melakukan kehendak Bapa. Aku sudah selesai melakukan misi untuk apa aku ada di dunia ini. Efesus 5 ayat 15 sampai 16. Mari kita baca saudaraku. 1, 2, 3. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang yang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Pergunakan waktu yang ada. Redeeming the time. Tebuslah waktumu. Jadi algoritma dunia bilang waktu itu buat kamu. Tapi algoritma salib bilang waktu itu buat Tuhan. Saya ulangi. Algoritma dunia bilang waktu itu buat kamu. Tapi algoritma salib bilang waktu itu buat Tuhan. Baik aku makan, baik aku minum, maupun melakukan segala sesuatu yang lain. Aku melakukannya untuk kemuliaan Tuhan. Bukan buat diriku, tapi buat Tuhan. Jadi kalau kita melakukan segala sesuatu buat Tuhan, pasti kita akan mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan kita. Dunia ngajarin untuk wasting time, tapi salib ngajarin kita untuk redeeming the time. Dunia setting waktu kita buat hiburan, salib setting waktu kita buat hidup bagi kerajaan Tuhan. Amin saudaraku. Saya mau closing dengan beberapa kalimat ini. Sekarang kita ngerti saudaraku ya, kenapa kita pas buka YouTube, buka TikTok, Instagram dan Facebook dan berbagai media sosial lainnya, videonya selalu cocok sama kesukaan kita. Hampir semuanya sesuai dengan preferensi kita. Itu karena ada algoritma yang bekerja di balik layar. Kita kasih input, misalnya sering nonton video, kita tahan di situ, maka dia akan rekomendasikan hal-hal yang sama di waktu-waktu kemudian. Ada kita kasih input,
Ada sistem proses data kita di mana algoritma menganalisis kebiasaan kita. Dan hasilnya akan muncul di beranda media sosial kita di waktu-waktu kemudian. Kita dikasih rekomendasi video yang bikin kita betah nonton dalam waktu yang lama. Nah, saya mau kasih tahu berdasarkan cara kerja algoritma ini. Jangan biarkan dunia yang setting algoritma kita. Mari kita setting algoritma kita berdasarkan algoritma salib. Pilih dan biasakanlah algoritma salib. Supaya nilai-nilai salib itu selalu direkomendasikan dalam beranda hidup kita, saudaraku. Dan biar hidup kita nggak cuma sekedar jalan saja, tapi kita punya arah dan tujuan yang kekal. Seperti nanti pada akhirnya kita mengatakan seperti Tuhan Yesus, "It's finished." Sudah selesai Bapa. Aku boleh pulang. Aku boleh menghadap kembali kepadamu. Karena aku sudah menjalankan algoritma salib. Tuhan Yesus berkati kita sekalian. Mari kita berdoa.